saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap buat setiap saudara tetap dalam keadaan baik, di dalam keadaan sehat sampai saat ini. Saudara, ketika kita menunggu sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tidak suka, setiap kita menunggu apapun yang kita tunggu. Tetapi memang kehidupan ini adalah semuanya harus menunggu. Seperti yang kita alami saat-saat ini, menunggu COVID-19 berlalu. Kapan? Orang masih bertanya-tanya. Atau mungkin saudara di dalam antrian di satu rumah sakit atau di tempat praktek dokter, saudara tanya, perawat mengatakan dokter sebentar lagi akan hadir. Akan berbeda ketika saudara mendengar dokter 15 menit lagi akan datang. Jadi ketika hanya sebentar lagi itu tidak pasti. Seperti yang kita alami saat ini juga. Kapan ini akan berlalu? Kapan kita akan berjalan kembali dengan normal? Tetapi kalau kita pelajari, kalau kita renungkan juga, ketika orang ada kesibukan, waktu akan tidak terasa, akan berlalu, berjalan begitu saja. Waktu akan berjalan, tidak terasa, sangat cepat rasanya ketika kita di dalam keadaan normal. Jadi kesibukan itu membuat waktu tidak terasa. Ketetapan ini juga pernah diterapkan di satu bandar udara, dan mungkin kalau saat ini sudah banyak sekali bandar udara yang menerapkan ini. Mereka antara bagasi dan kedatangan yang turun dari pesawat sudah diperlambat supaya orang yang turun dari pesawat tidak menunggu terlalu lama saat mereka mengambil bagasi. Jadi akhirnya di dalamnya dibuat zigzag supaya orang sibuk terus, dan ketika sampai di tempat bagasi sudah tersedia. Dan itu mereka terapkan. Sebetulnya bisa lebih cepat, tetapi dibuat lebih lambat. Jadi kesibukan membuat waktu tidak terasa. Beberapa waktu yang lalu saya melihat satu handphone yang begitu baik buat saya, bisa men-zoom begitu bagus, saudara. Jadi handphone tersebut bisa melihat dengan jarak yang jauh, yang tidak kelihatan buat saya menjadi bisa kelihatan. Jadi di dalam kehidupan ini pun sama, saudara. Ketika kita melihat keadaan kita, men-zoom, memperbesar, kapan ini, besok bagaimana, minggu depan bagaimana, 1 bulan lagi bagaimana, 1 tahun lagi bagaimana. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan zoom kehidupan kita, kesusahan kita terlampau jauh. Zoomlah perbesarlah akan kasih Tuhan buat hidup saudara dan saya. Zoomlah kasih Tuhan buat kehidupan saudara dan saya. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan berikan kepada kita damai sejahtera. Itu yang mesti kita perbesar, itu yang mesti kita zoom. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi dengan menunggu ini, biarlah kita tidak memperbesar apa yang sedang kita hadapi. Isi kesibukan ini dengan hal yang positif dan perbesar apa yang menjadi janji Tuhan buat kehidupan saudara dan saya. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati.